Kang ya. Jadi Pak, penyakit diabetes yang Bapak alami penyakit yang disebabkan memang ada kerusakan dalam artian di dalam hati itu ada namanya pankreas. Foto aja ya. Nah di pankreas itu yang organ yang apa namanya dia memproduksi insulin. Memang dasarnya kita normal ada insulin yang untuk menetralisir gula. Jadi diubah jadi energi, itulah gunanya insulin Pak. Nah untuk Bapak sendiri pankreasnya Bapak itu ada masalah produksinya, tidak sesuai dengan jumlah gula yang ada di tubuh Bapak. Nah jadi itu yang harus dikontrol dengan namanya obat. Nah gula darah normal kan itu sebenarnya kalau waktu Bapak atau setelah makan itu seharusnya kurang dari 200 mg. Nah sedangkan Bapak 400. Tadi pagi sarapan, ngeteh. Nah, terus kalau misalnya Bapak puasa, dia harusnya kurang dari 120 mg. Nah, di sini ada Pak beberapa faktor resiko atau yang beberapa yang istilahnya orang-orang yang memang gampang untuk menderita atau terjangkit dengan diabetes mellitus itu sendiri. Kayak umur Bapak nih 40-an tahun ke atas, kemudian keturunan. Dulu orang tua Bapak ada juga yang kena DM ya? Nggak tahu atau nggak pernah cek tuh orang tua karena mungkin dulunya. Terus gaya hidup yang kurang baik, misalnya mungkin kita hobi dulu minuman beralkohol atau bersoda, itu jadi salah satu penyebab kerusakan hati. Kemudian ada namanya kegemukan, baru berbarengan dengan istilahnya kurang aktivitas fisik Pak. Dan adanya faktor risiko itu yang perokok karena nomor 2 terbesar di dunia yang menyebabkan gula darah itu. Terus aja. Nah selanjutnya Pak di sini. Nah yang paling penting itu bahayanya Pak. Kalau misalnya gini, Bapak memang jarang lah istilahnya kontrol, hanya minum obat terus dari warung, tapi udah tahu Bapak ini obatnya, misalnya metformin, Bapak beli sendiri tanpa Bapak tahu dosis ataupun kapan waktu untuk dikurangi dosisnya, Bapak minum terus, akhirnya Bapak gulanya malah rendah banget. Akibatnya Bapak lemas. Itu namanya hipoglikemi Pak. Terus ada hiperglikemi itu yang kayak Bapak sekarang, gula di atas 200. Sedangkan normalnya kan 200, Bapak 400, berarti Bapak borong semua gulanya, nggak keluar. Terus ada namanya penyakit yang disebabkan gula. Di antaranya jantung Pak. Bawa tidak kontrol air grab itu suruh bawa gula darah itu Bapak numpuk di pembuluh darah. Akibatnya bisa pecah pembuluh darah di jantung. Kemudian ada namanya yang neuropati diabetik. Itu kayak Bapak ngerasain kesemutan. Yang terparahnya Bapak ada memiliki luka kayak menghitam tiba-tiba, terus akibatnya kayak membusuk, lama-kelamaan jadi seperti belatung seperti itu. Nah itu yang harus dikontrol Pak. Kemudian ada menyebabkan penyakit mata Pak. Biasanya kalau yang diabetes, penyakit mata yang disebabkan karena diabetes sama darah tinggi itu gampang membedakan. Kalau darah tinggi matanya seperti agak tertekan keluar. Tapi kalau gula darah, dia akan menjadi katarak. Protein atau gula itu jadi numpuk di kepala, di mata. Itu maksudnya Pak. Jadi ya sebenarnya kontrol makanan Bapak itu gampang. Ada namanya kan pola makan yang 3J itu Pak. 3J itu jumlah, jenis sama jadwal. Jumlahnya itu sebenarnya ada hitungannya untuk Bapak. Jumlah itu ya berdasarkan kilogram berat badan Bapak. Berapa berat badan Bapak itu harus di puskesmas kita konsultasikan ke bagian gizi. Sebenarnya kalau Bapak bisa menghitung ya atau menangkapkannya, dia di 20 sampai 30 kilokalori itu dikali berat badan Bapak. Terus disesuaikan dengan jumlah makanan, berapa gramnya. Untuk jenis makannya tetap hanya 3 Pak, sayuran yang mengandung protein juga iya, karbohidrat iya. Protein dari mana? Dari yang tumbuh-tumbuhan kayak tempe, itu kedelai, tahu. Terus yang dari hewan itu dari mata telur. Nah, di jumlah sama jenis ini sebenarnya diatur pola makan dalam bentuk piring seperti ini. Kalau misalnya piring Bapak biasanya banyakkan daging, nasinya sedikit, sayurnya banyak kan nggak sesuai Pak. Tapi kalau untuk anjuran Kementerian Kesehatan, piring Bapak setengahnya itu banyakkan kita buat sayur, full sayur. Setengahnya lagi dibagi bagi 2. Seperempatnya protein, seperempatnya lagi karbohidrat itu bagusan kalau kita menggunakan beras merah. Kalau ditanya beras putih itu bagus nggak sih kalau kita konsumsi? Misalnya kan banyak bilang nasi dingin. Memang iya, beras putih itu saat dingin gula darah kadar gulanya itu turun. Tapi tetap turunnya beras putih itu pada saat nasi dingin lebih bagus kita menggunakan beras merah yang memang betul-betul rendah kadar gulanya.
dia lebih banyak karbohidrat karena kan karbohidrat untuk energi Pak ya, untuk bakar. Nah setengah lagi itu protein. Mau Bapak gunain 1 tempe potong tempe, 1 potong tahu atau 2 tempe, segitu jumlahnya Pak takaran. Tapi kalau untuk jadwal, di jadwal ini sama seperti orang biasa, Bapak makan 3 kali sehari. Iya. Dengan takaran yang tadi, ditambah selingan kayak misalnya Bapak makan kentang atau ubi jalar di setelah makan pagi sampai makan siang itu, jadi ada 2 kali makan seling, malam Jadi tidak ya? lagi. Nah Jadi terakhir biar Nggak Bapak ada? kena namanya komplikasi yang saya bilang, luka yang suka membusuk, penyakit katarak ataupun penyakit ginjal, itu Bapak harus rutin kontrol. Memang jauh jaraknya dari sini ke puskesmas, tapi ya memang harus rutin Pak. Kalau nggak sama Bang Aryo sama Mantri Agus tadi cek bola, nanti saya naikkan, saya berikan obat, saya naikkan untuk dosis obatnya ya Pak ya. Iya. Kemudian Bapak kalau misalnya masih ke kebun ya bagus, karena aktivitas perlu Pak untuk membakar lemak. Baru apa namanya, paling ya konsumsi banyakkan sayuran dan buah-buahan aja sih Pak, bukan banyakin rokok, makan ayam atau daging-dagingan. Nah, itu aja paling penting untuk penyakit Bapak, karena kalau udah kena salah satu komplikasi yang saya bilang, itu udah sangat sulit untuk kita apa ya Pak ya, kita bilang dia hanya bisa untuk mengurangi, bukan untuk mengobatinya malah jadinya kalau udah kena salah satu komplikasi ini gitu. Ya, ini untuk bisa Bapak bawa pulang ke rumah, jadi nanti entah kapan suatu saat nanti cek kontrol lagi, nanti kita cek lagi Bapak ya Pak ya. Paling nanti saya ngambil data Bapak untuk saya buat di kartu kontrol ini nanti Pak ya. Di kartu kontrol ini saya pegang, mungkin kalau misalnya Bapak nanti ke puskesmas atau saya kontrol ke rumah Bapak sebulan sekali atau kapan nanti saya kontrol ke rumah Bapak, saya gunain ini untuk mengecek seberapa jauh obat yang kita kasih sama Bapak berefek dengan gula darah Bapak nantinya gitu ya Pak ya. Oke deh. Bapak kesini aja, ke Aryo aja, apa ada apa juga. Ya bisa. Nanti ngecek ke Bang Aryo nanti, kalau misalnya saya lagi tidak sibuk, saya datang nanti untuk ngecek, bantu melihat ya Pak ya. Amin. Paling kemarin dapat ini ya, metformin sama gluten sehari. Terus saya ini Pak ya, saya naikkan dosisnya sedikit ya. udah ini ya.